Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan sebelumnya, nama saya Habib Noval Prastia, dengan nomor induk mahasiswa 15036210402. Di sini saya ingin menjelaskan penugasan ketiga dari mata kuliah strategi dan media pembelajaran terkait dengan kompetensi dasar. Lalu saya menganalisis isi, kemudian saya ingin menjelaskan metode apa atau strategi apa yang tepat untuk kompetensi dasar yang saya pilih. Oke, baik. Di sini sudah tertera eh, PowerPoint-nya. Saya memilih mata pelajaran manajemen konstruksi dengan kompetensi dasar penjadwalan, network planning, proyek konstruksi dengan materi. Yang pertama ada activity on arrow, yang kedua ada precedence diagram method. Oke, yang pertama-tama saya akan menjelaskan definisi apa itu penjadwalan network planning project konstruksi. Penjadwalan network planning atau yang lebih dikenal dengan PERT, Program Evaluation and Review Technique, adalah metode yang digunakan dalam pengelolaan proyek konstruksi untuk membantu memperkirakan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek, serta mengidentifikasi aktivitas mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu dan hubungan antara aktivitas-aktivitas tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang diberikan. Yang pertama ada activity on arrow. Activity on arrow ini adalah penjadwalan rencana. Adalah penjadwalan rencana activity on arrow pada proyek konstruksi melibatkan penggunaan diagram jaringan untuk menggambarkan hubungan pada aktivitas dalam proyek konstruksi. Penjadwalan AOA membantu mengoptimalkan waktu dan sumber daya untuk menyelesaikan proyek secara efisien dan efektif. Nah, activity on arrow ini biasanya berbentuk seperti busur-busur panah dengan lingkaran-lingkaran yang menandakan sebagai nodes. Nodes itu artinya adalah eh, pekerjaan, lalu panah adalah aktivitas. Lalu ini adalah langkah-langkah dalam membuat activity on arrow. Yang pertama itu mengidentifikasi aktivitas, yang kedua membuat diagram jaringan, kemudian kita membuat durasi, ketergantungan aktivitas, membuat jalur kritis, jadwal proyek, selanjutnya adalah controlling. Selanjutnya itu adalah penjadwalan rencana precedence diagram metode proyek konstruksi. Penjadwalan ini adalah teknik manajemen proyek yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengurutkan, dan memetakan aktivitas serta ketergantungan antara aktivitas dalam suatu proyek konstruksi. Metode PDM juga dikenal sebagai activities on node. Yang membedakan dari activities on arrow adalah di sini aktivitas yang berada pada metode ini berada pada nodes, sedangkan untuk activity on arrow dia berada pada panahnya. Untuk langkah-langkahnya sama seperti membuat activities on arrow. Yang pertama identifikasi aktivitas, lalu kemudian membuat diagram jaringan, kemudian juga membuat durasi. Selanjutnya ketergantungan aktivitas, selanjutnya itu membuat jalur kritis, selanjutnya adalah menentukan jadwal proyek, selanjutnya adalah controlling. Oke, jadi strategi atau model pembelajaran yang tepat menurut saya adalah sebelumnya saya ingin menjelaskan pada kompetensi dasar ini siswa diberikan proyek selama pembelajaran berlangsung bagaimana cara menerapkan ilmu manajemen pada proyek konstruksi sehingga sangat sulit bagi siswa atau peserta didik jika tidak dilibatkan langsung dalam mengimplementasikan materi yang diberikan. Sehingga diperlukan model pembelajaran yang tepat di mana siswa harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, latar belakang model pembelajaran yang paling tepat digunakan adalah metode atau model belajar project based learning. Model tersebut merupakan model belajar yang berbasis pada masalah. Metode tersebut dinilai tepat jika digunakan dalam kompetensi dasar ini, karena dengan metode ini siswa dapat berpartisipasi langsung, sehingga siswa
dapat memahami materi dengan baik. Selain itu, siswa juga dapat belajar materi tersebut dari implementasi di dunia nyata, sehingga dapat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Project-based learning dinilai efektif, membangkitkan kreativitas siswa, serta efektif dalam membentuk karakter siswa yang dapat berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah yang diberikan dalam penugasan yang berbentuk proyek. Dalam model ini, siswa juga diajak untuk mengeksplorasi materi yang diberikan melalui proyek yang diberikan peserta didik. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan pada model project based learning. Nah, yang pertama itu untuk kelebihannya, dia menarik minat dan bakat dari peserta didik, meningkatkan soft skill, efektif dalam pembelajaran, memudahkan memahami materi. Memudahkan memahami materi di sini terjadi karena siswa dilibatkan langsung dalam proses pembelajarannya, sehingga siswa dapat mengerti dengan mudah karena mereka berpartisipasi langsung dalam proses pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya adalah meningkatkan motivasi belajar karena munculnya pemahaman materi yang mudah dikuasai oleh siswa sehingga motivasi belajar siswa akan meningkat. Selanjutnya, kekurangan dari model pembelajaran ini adalah memerlukan sumber daya yang banyak karena pada model pembelajaran based learning ini tentunya kan kita menggunakan proyek yang asli yang bisa diimplementasikan sesuai dengan eh, bidang ilmu yang dipelajari. Jadi kita bisa dari bidang ilmu tersebut kita bisa diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari sehingga perlu yang namanya eh, sumber daya yang besar untuk menerapkan model pembelajaran ini. Selanjutnya memerlukan waktu yang cukup banyak karena dinilai eh, peserta didik untuk mengerjakan suatu proyek yang diberikan oleh pendidik tentunya memerlukan waktu yang banyak karena peserta didik masih dalam tahap pembelajaran. Sehingga proyek ini biasanya diberikan dalam waktu yang banyak dan tidak diberikan tugas atau proyek yang langsung selesai pada hari itu juga. Mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait dengan strategi model pembelajaran yang tepat berdasarkan kompetensi dasar yang saya pilih di mata kuliah, mata pelajaran manajemen konstruksi terkait dengan penjadwalan network planning konstruksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.